Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Romi Asmoro. Kali ini adalah episode spesial karena kita akan membahas tentang ekspor dan impor menggunakan kontainer. Pengiriman barang melalui moda transportasi laut ini adalah salah satu pilihan yang paling tepat karena biaya yang dibutuhkan bisa dibilang lebih ekonomis atau lebih murah, dan barang yang dikirim itu bisa lebih banyak jumlahnya karena menggunakan kontainer. Untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perjalanan kontainer ini dimulai dari datangnya kapal di negara tujuan. Dalam dunia pelayaran bisa disebut sebagai ATA, Actual Time Arrival. Sebelum ATA, sebetulnya ada yang namanya ETA, Estimate Time Arrival. Teman-teman tahu nggak, kapal sebesar ini dia tidak bisa berlabuh di pelabuhan itu dengan sendirinya. Kalau teman-teman lihat, itu ada dua kapal kecil yang membantu dia untuk berputar arah. Namanya tugboat. Tugboat inilah yang membantu kapal-kapal besar untuk berputar arah dan sandar di pelabuhan tujuan. Teman-teman semua juga harus tahu nih, tugboat ini meskipun kecil tapi kecil-kecil cabai rawit. Mereka sangat kuat loh. Tugboat atau kapal tunda itu memiliki mesin induk yang berkekuatan 750 sampai 3000 tenaga kuda. Kapal tunda ini memiliki kemampuan manuver yang sangat tinggi, tergantung dari unit penggeraknya. Selain penggerak konvensional yang berupa baling-baling di belakang, kapal ini juga memiliki penggerak lain, sering disebut sebagai Scuttle Propulsion System, yang mana baling-balingnya berada di bawah kapal dan dapat bergerak 360 derajat. Perusahaan pelayaran internasional hanya diperbolehkan mengirim barang dari atau ke luar negeri. Pelayaran internasional dilarang mengirimkan barang dari satu daerah ke daerah yang lain yang masih berada di negara yang sama. Hal ini dilakukan agar supaya perusahaan-perusahaan pelayaran domestik yang berbendera Indonesia dapat tetap melakukan usahanya di dalam negara Indonesia. Di dalam perusahaan pelayaran ada beberapa departemen yang memiliki job desk masing-masing. Yang akan kita bahas pada episode kali ini yaitu Departemen Logistik. Departemen Logistik akan dibagi menjadi dua section. Yang pertama yaitu Operation dan yang kedua yaitu Equipment Control Section atau sering disebut EQC. EQC atau Equipment Control Section bertugas untuk mengontrol kontainer-kontainer yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran tersebut. Sedangkan OPS atau Operation bertugas untuk menghandle seluruh pergerakan kapal
baik ketika bongkar muat di terminal maupun ketika sailing ke negara tujuan selanjutnya. Setelah kapal sandar di negara tujuan atau POD, Port of Discharge, maka satu persatu kontainer yang memiliki tujuan akhir negara tersebut, kontainer-kontainer tersebut akan diturunkan atau di-discharge. Kontainer-kontainer impor tersebut akan ditempatkan di satu area bernama CY atau kepanjangannya Container Yard yang dimiliki oleh terminal atau port tersebut. Setiap pergerakan kontainer pasti menimbulkan biaya. Untuk kali ini, biaya yang akan timbul dibebankan oleh konsaini atau pemilik barang atau importir. Setelah kontainer ready di port atau di pelabuhan, maka importir akan mengirimkan truk untuk mengambil kontainer tersebut dari pelabuhan. Truk importir akan masuk melalui gate terminal untuk mengambil kontainer impor tersebut. Saat ini, kondisi truk masih kosong, tanpa muatan, hanya head truknya saja. Head truk akan terus berjalan menuju gate terminal. Sebagian besar importir di Indonesia tidak memiliki truk sendiri. Mereka akan menyewa dari perusahaan truk yang ada. Sesampainya di gate terminal, mereka harus menyeken yang namanya barcode atau gate pass, atau bisa dibilang sebagai tanda masuk. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa setiap pergerakan kontainer itu pasti menimbulkan biaya. Dan biaya yang akan timbul ketika pengambilan kontainer ini adalah salah satunya gate pass. Gate pass di Indonesia kurang lebih berharga Rp20.000. Di dalam gate pass tersebut akan diinformasikan letak di mana kontainer tersebut ditimbun atau ditumpuk. Selanjutnya, head truck tersebut akan melaju menuju ke tempat koordinat CY kontainer tersebut disimpan. Oh iya, di Indonesia sendiri ada beberapa international shipping company yang sudah terdaftar, antara lain ada Evergreen, ada CMA-CGM, ada Mediterranean Shipping Company atau yang disebut MSC, ada Maersk Line, dan ada juga Ocean Network Express atau disingkat ONE. Sedangkan perusahaan shipping line domestik yang ada di Indonesia itu antara lain ada Meratus, ada Temas, ada Samudra Indonesia, ada Spill, ada CTP, ada LKA, dan ada juga IFL. Tapi masih banyak lagi shipping line company yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik itu internasional maupun domestik. Di dalam area terminal banyak sekali terdapat alat-alat berat. Yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah top loader yang digunakan untuk pengambilan kontainer dari CY untuk dimuat di atas truk atau dari atas truk diturunkan ke terminal. Sedangkan alat berat yang ada di depan teman-teman sekarang yang memiliki lengan panjang itu adalah Gentry Crane.
Gentry crane ini digunakan untuk mengangkut kontainer dari atas kapal menuju ke seaway atau sebaliknya dari seaway menuju ke atas kapal. Itu ada top loader lagi tuh. Top loader ini digunakan untuk kontainer-kontainer yang berat atau kontainer-kontainer yang ada isinya, atau kita sering sebutnya sebagai kontainer laden atau full. Sedangkan untuk kontainer-kontainer empty yang ringan, ada alat lain yang disebut sebagai side loader. Nanti kita akan tonton di video selanjutnya ketika kontainernya sudah sampai di depo peti kemas. Nah, selanjutnya alat yang berwarna biru yang tinggi itu letaknya di setiap blok seaway. Alat tersebut namanya RTG atau Rubber Tire Gantry. Alat ini digunakan untuk memindahkan kontainer dari blok seaway ke atas truk atau sebaliknya dari truk ke seaway. Sesuai dengan namanya, alat ini memiliki ban. Artinya alat ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga hal tersebut bisa memudahkan kontainer mana yang akan diambil. Alat ini bisa bergerak maju mundur, ke kanan ke kiri, menyesuaikan tempat lokasi kontainer tersebut berada. Setiap alat-alat berat tersebut pasti ada yang namanya operator atau orang atau mesin yang mengoperatori atau yang menjalankan alat tersebut. Di era modern saat ini, operator terbagi menjadi dua. Operator manual yang mana sopirnya itu berada di alat tersebut, atau yang kedua, sopirnya atau orang yang mengontrol itu berada di tempat pusat kontrol. Ya, rekan-rekan semuanya bisa bayangin lah kayak macam mainan remote control gitu deh. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi proses di atas itu penurunan kontainer, perpindahannya dari atas truk lalu ditempatkan di seaway. Nah, truk yang sekarang ini adalah head truck, ini sudah sampai nih di tempat seaway-nya. Di blok seaway-nya impor sudah sampai. Dia lagi mengantri untuk berada di sebelah seaway-nya itu persis. Nah, petugas yang di bawah itu bertugas untuk mengontrol pergerakan di darat. Itu disebut sebagai krani karena dia juga harus mengontrol apakah truk itu sudah sudah sejajar dengan seaway-nya atau belum, begitu. Ini adalah contoh terminal yang ada di luar negeri. Jadi setelah truk ini sudah sesuai dengan urutannya, maka truk tersebut akan dipandu, akan mengikuti sesuai dengan arahan petugas krani tersebut.
Nah, coba teman-teman sekalian lihat, ini adalah proses namanya lolo atau lift on lift off. Lift on artinya kontainer dipindahkan ke atas truk, itu namanya lift on. Kalau lift off itu artinya kontainernya diturunkan dari atas truk. Nah, rekan-rekan bisa lihat nih, ini kan si RTG-nya tadi mundur, dia ngambil kontainer dari si Y. Tuh di belakang kelihatan kan kontainernya ditaruh di atas truk. Ini namanya lift on. Teman-teman juga bisa lihat, seorang supir ini, driver ini juga harus mengenakan rompi keselamatan. Hal ini ditujukan untuk supaya kalau semisal malam hari, sopir ini terlihat jika ada pancaran sinar. Nah, setelah proses loadingnya tadi, lift on-nya tadi sudah selesai, lalu sopir lanjut perjalanan ke get out terminal. Nah, kalau ini contoh view ketika di ship side atau di sebelah kapal. Nah, kalau rekan-rekan lihat itu ada boom atau lengan panjang. Nah, itu namanya boom up atau dia sedang di atas. Ada namanya boom down, itu ketika dia melakukan bongkar muat di atas kapal. Nah, ini sudah sampai gate. Jadi gate pertama biasanya ini biasanya untuk VGM atau untuk wedging gitu, untuk mengukur berat kontainernya. Nah, sedangkan ini adalah gate yang kedua atau biasanya disebut common gate. Ini biasanya pemeriksaan dokumen. Ini adalah gate terakhir untuk menuju ke warehouse dari masing-masing importir atau consignee. Di sini ada barcode lagi untuk keluar. Barcode yang sama yang digunakan ketika mereka masuk. Sehingga terminal itu mempunyai record kapan kontainer truk itu masuk dan kapan truk itu keluar, sehingga setiap pergerakan kontainer itu ada recordnya. Nah, setiap perpindahan kontainer itu ada dokumen namanya EIR atau Equipment Interchange Receipt. Artinya dokumen yang menunjukkan serah terima dari satu label party ke label party yang lain. Kalau di sini berarti dari terminal diserah terimakan kepada pihak consignee atau importir. Cara kontainer impor tersebut dipindahkan dari seaport kepada importir warehouse. Di sana dilakukan apa? Di sana dilakukan pembukaan segel dan dilakukan unstuffing barang-barang atau unloading barang-barang. Dari dalam kontainer dikeluarkan untuk dicek satu persatu dan ditaruh ke warehouse-nya importir. Setelah semua kargonya selesai diturunkan, maka kontainernya akan menjadi kontainer kosong atau kontainer empty. Selanjutnya, empty tersebut akan dikembalikan ke deponya shipping line. Sesampainya di depo,
Dokumentasi yang pertama dilakukan adalah membuat yang namanya bon bongkar atau surat izin untuk memasukkan kontainer kosong tersebut ke depo. Nah, di sini ada scan barcode nih dan ada inspection. Apakah ada kerusakan? Apakah itu sudah dibersihkan atau belum? Nah, setelah itu kontainernya baru akan di stack atau ada unloading proses. Ini namanya lift off dari truk ke CY. Nah, ini adalah untuk kontainer-kontainer yang rusak. Jika diketemukan kontainernya rusak, maka dia akan di stack di area damage container. Setelah itu kontainernya harus dibetulkan terlebih dahulu, di repair, dan truknya boleh keluar. Ini adalah contoh foto-foto atau videonya. Nah, ini adalah contoh melakukan survei kerusakan kontainer atau keadaan kontainernya seperti apa. Mulai dari underneath, di bawah kontainer itu under structure-nya dicek apakah ada bengkok, apakah ada bolong, ataukah ada kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, orang yang mensurvei ini namanya inspektor atau surveyor, dan dia harus memiliki yang namanya double ICL license. Selain itu, dia juga harus mengecek semua aksesoris yang ada di door, yang ada di pintu. Dan setelah mengecek semua keadaan di pintu, dia lanjut lagi masuk ke dalam untuk mengecek dinding sebelah kanan, dinding sebelah kiri, roof atau atap, dan juga floorboard atau lantainya. Apakah terdapat kerusakan atau tidak? Jika terdapat kerusakan, maka dia harus memberikan remark rusaknya dan difoto. Setelah proses survei ini selesai, ada yang namanya EOR atau Estimate of Repair. Jadi ada 7 item yang harus dicek oleh seorang inspektor atau surveyor. Yang pertama adalah sisi sebelah kiri dinding, yang kedua adalah pintu termasuk dalam aksesorisnya, yang ketiga adalah floorboard atau lantai yang ada di interior dan juga di bawah understructure, yang keempat ini understructure-nya atau cross member dan top pocket, yang nomor 5 adalah sisi bagian depan, yang nomor 6 adalah sisi bagian kanan, dan yang nomor 7 adalah bagian atap. Ketika MT kembali ke depo itu adalah akhir dari impor, dan ini adalah permulaan dari ekspor. Dimulai dari mengisut atau membuat bon muat, lalu get in dan menyeken barcode ketika kontainer truknya masuk ke depo, lalu dia ke CY dan dilakukan loading proses atau lift on di atas truk, dan kontainernya bisa dibawa ke shipper warehouse. Ini adalah contoh lift on ketika kontainer ditaruh di atas truk. Sesampainya di warehouse dilakukan yang namanya stuffing atau loading proses. Semua barang-barang eksportir akan dimasukkan ke dalam kontainer dengan hati-hati karena responsibility saat ini berada pada shipper atau eksportir. Berikut adalah contoh ketika melakukan loading proses dengan manual. Pada saat stuffing proses ini, shipper harus memastikan bahwa barang-barang yang dimasukkan itu adalah barang-barang yang dideklar di dalam BL. Hal ini untuk menghindari adanya misdeclare atau document issue baik pada saat kontainer berada di port of loading maupun ketika kontainer tiba di port of discharge. Setelah proses stuffing selesai, jangan lupa dipasangkan seal untuk memastikan bahwa barang isi atau kargo itu aman sampai dengan port of discharge. Kargo yang diperbolehkan adalah kargo legal dan dipastikan adalah benda mati. Setelah kontainer ready di seal, kontainer akan diantarkan kembali masuk ke terminal untuk naik ke atas kapal. Seperti halnya impor,
kontainer ketika masuk ke pelabuhan akan di-stek terlebih dahulu di kontainer yard. Lalu dari kontainer yard akan diarahkan ke ship site untuk di-loading ke atas kapal. Proses ini disebut bongkar muat karena ada yang dibongkar, diturunkan dari atas kapal atau dimuat ke atas kapal. Dan ini adalah bagian-bagian dari kapal itu sendiri. Ada namanya underdeck, ada namanya on deck. Agar supaya kontainer di atas atau di on deck tidak terguncang oleh ombak, maka dari satu kontainer ke kontainer yang lain akan diberi pengait seperti gambar berikut. Selain jenis barang normal, ada juga jenis barang dangerous atau disebut dangerous cargo. Hal yang paling terpenting adalah tentang keselamatan. Kargo yang memiliki berat paling berat itu akan diletakkan di bagian bawah. Agar supaya kapten dapat melihat anjungan kapal paling depan, maka hendaknya kargo yang di depan itu lebih sedikit. Ini adalah penomoran atau loading plan atau B-plan yang dihandle oleh bagian logistik, yaitu Departemen Operation. Dan antar kontainer itu juga ada pengait yang dinamakan dengan twist lock. Hal ini dibutuhkan agar supaya kontainer tidak bergerak, mengurangi pergerakan kontainer ketika kontainer berada di atas kapal. Meski bentuknya sangat kecil, namun twist lock ini sangatlah penting. Ada 4 twist lock di bagian 4 sisi kontainer. Selain itu, juga ditambahkan sling antar kontainer antara bawah dan atas supaya lebih kuat. Twist lock ini juga terdapat pada 4 sisi bagian truk agar supaya kontainer tetap aman ketika berada di perjalanan darat. Di bagian underdeck ada namanya sail guide. Artinya kontainer-kontainer itu akan tetap pada jalurnya, tidak bisa goyang ke kanan atau ke kiri. Setelah semua underdeck terisi penuh, akan ditutup dengan yang namanya palka. Ini adalah besi tebal. Lalu baru bisa loading untuk bagian on deck. Jangan lupa dipasang twist lock dan juga lasing. Di setiap baris juga akan dipisahkan oleh lasing bridge. Ini rekan-rekan semuanya bisa melihat bagaimana kontainer ketika dengan lasing dan tanpa lasing. Selain dry container, ada juga kargo-kargo atau kontainer-kontainer untuk river, yang mana memiliki mesin yang harus dicolokkan ke listrik. Berikutnya adalah animasi untuk muat kontainer dari truk ke atas kapal menggunakan spreader.
Operator harus memiliki kemampuan yang tepat dan akurat karena untuk menghindari adanya kontainer yang tidak masuk pada sel guide. Jika peletakannya tidak presisi, maka hal ini akan menyebabkan kerusakan pada kontainer dan juga pada kapal. Setelah underdeck selesai, penutupan palka dilakukan. Di setiap kolom itu memiliki nomor. Ini adalah nomor penomoran dalam B-plan yang dilakukan oleh bagian operation kapal. Di sebelah kiri itu ada nomor-nomor ganjil dan di sebelah kanan adalah nomor-nomor genap, dan di tengah itu artinya 00. Sehingga setiap kontainer memiliki nomor B, memiliki nomor row, dan memiliki nomor tier. Setelah tiga-tiganya ditulis, maka akan dapat diketemukan di mana letak nomor kontainer tersebut. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam mengatur B-plan ini adalah tentang POD atau Port of Discharge. Artinya, jika dari satu kapal itu bergerak dari satu negara ke negara yang lain, maka harus bisa dipastikan kontainer-kontainer yang memiliki tujuan paling dekat itu harus di atas, dan kontainer-kontainer yang memiliki tujuan paling jauh itu harus di bawah, sehingga tidak akan ada kegiatan yang bernama shifting. Artinya, satu kontainer atau beberapa kontainer yang memiliki tujuan jauh namun berada di paling atas dan di bawahnya masih ada kontainer-kontainer yang akan diturunkan. Hal ini untuk menghindari adanya shifting cost dan juga akan mempengaruhi proses bongkar muat kapal. Setelah semua proses bongkar muat kapal selesai, maka kapal akan siap untuk diberangkatkan ke next port atau ke tujuan selanjutnya.
Oke, itulah tadi serangkaian pergerakan kontainer mulai dari impor sampai dengan ekspor kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.